BRI Super League saat ini sudah memasuki minggu ke-7, walaupun memang ada beberapa tim yang sudah 7 kali bertanding dan juga ada beberapa tim yang baru 6 kali bertanding, karena kemarin sempat ada 3 pertandingan yang harus ditunda pada pekan keempat. Bagaimana posisi klasemen sementara dan apa saja yang terjadi selama minggu ke-7? Yuk kita bahas bersama gua Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Sampai dengan minggu ke-7 ini, Borneo FC mendapatkan statistik yang sangat sempurna. Walaupun mereka baru bertanding 6 kali, tapi mereka memiliki 6 kali kemenangan. Sangat luar biasa performanya dari Borneo FC. Poin mereka di angka 18, meninggalkan jauh posisi saingan terdekat mereka, yaitu PSIM Yogyakarta yang saat ini berada di peringkat 2 dengan poin 12. Dan itu pun dari 7 kali pertandingan. Di peringkat ketiga ada Persija Jakarta yang meraih poin 11. Dan peringkat keempat ada Malut United yang meraih poin 11. Nah, memang ada beberapa tim, yaitu contohnya sepertinya Persebaya yang saat ini menduduki peringkat 6, poinnya di angka 10, tapi dia baru melakukan 6 kali pertandingan. Persib Bandung juga saat ini di peringkat 7, poinnya 10, sama dengan Persebaya, dan juga baru melakukan 6 kali pertandingan. Dan yang lain yaitu ya tadi ya, Borneo FC dan juga PSM Makassar dan juga Persita dan juga Semen Padang. Nah, di minggu ini akan ada satu pertandingan yang kemarin tertunda akan dilaksanakan, yaitu antara Persita melawan Semen Padang. Sepertinya untuk Borneo FC, PSM, dan juga Persebaya dan juga Persib belum bisa dilaksanakan karena memang dengan jadwal yang padat, apalagi juga Persib habis bertanding ke Bangkok dan sepertinya banyak pemain yang harus diistirahatkan juga karena dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk menghadapi round keempat. Jadi pertandingan ini tidak dilaksanakan di minggu ini. Nah, sedangkan yang saat ini menduduki 3 peringkat terbawah klasemen sementara adalah Persis Solo baru meraih poin 5. PSBS Biak baru meraih poin 5 juga, dan Semen Padang yang baru meraih poin 4. Walaupun memang Semen Padang baru 6 kali pertandingan. Dan mereka akan bisa menambah poin kalau nanti mereka bisa menang melawan Persita ataupun seri melawan Persita di minggu ini. Nah, ada kejadian yang sungguh sangat menyesalkan sebenarnya bagi gua, yaitu mundurnya pelatih dari PSM Makassar, yaitu Bernardo Tavares, karena isu yang selalu terjadi, yaitu terkait telatnya pembayaran gaji. Memang isu ini sudah lama diangkat oleh Bernardo Tavares, bahkan stafnya mereka pun juga banyak yang belum digaji, pemainnya juga belum digaji. Dan ini menjadi isu tersendiri sebenarnya di PSM Makassar. Dan akhirnya Bernardo Tavares mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari PSM Makassar. Dan gue melihat tindakannya itu sangat profesional sekali. Dia mengambil keputusan ketika liga lagi break. Jadi dia memberikan kesempatan kepada PSM Makassar agar bisa mencari pelatih baru. Karena breaknya cukup lama, ini sekitar 2 minggu. Nanti baru dilaksanakan lagi nanti di tanggal 16 Oktober. Jadi masih cukup jauh lah waktu yang dipakai buat pelatih yang baru untuk bisa meracik atau mempersiapkan tim PSM Makassar. Ya, ini sangat menyedihkan sekali gitu terkait dengan pembayaran gaji. Padahal di awal PT LIB ataupun yang sekarang namanya I-League itu katanya sudah melakukan verifikasi. Entah verifikasi seperti apa yang sudah dilakukan, kenapa kejadian seperti ini masih terjadi. Ada yang bilang juga ada dana yang belum turun dari LIB ataupun I-League, tapi harusnya tidak menjadikan alasan untuk tidak membayar gaji, karena ini adalah sesuatu hal yang mandatori. Harusnya ketika sebuah klub sudah dilakukan dengan manajemen yang sangat baik, harusnya bisa memperkirakan hal itu, karena pembayaran itu tiap tahun pun selalu tertunda, jadi selalu harus terbiasa. Dan kenapa kok akhirnya harus menunggu itu dan akhirnya malah menunda haknya orang, itu kan sangat disayangkan sekali. Dan harusnya seperti ini tidak terjadi lagi di BRI Super League.
ya klub-klub harus bisa memutar cara gitu loh. Gimana caranya dia bisa membayar gaji? Karena ini adalah permasalahan yang sangat krusial dan bukan apa-apa. Efeknya bisa terhadap performa tim dan juga tentunya terhadap sanksi FIFA. Ini akan menjadi permasalahan yang sangat krusial. Awal-awal pun juga PSM Makassar seperti itu. Dia sempat terkena sanksi FIFA walaupun sudah bisa menambah pemain baru. Dan juga selalu kehilangan pemain kunci yang akhirnya sudah tidak kuat gitu. Karena masalah isu pembayaran gaji ini. Dan ini adalah menjadi hal yang sangat krusial sebenarnya buat sepak bola Indonesia. Kenapa hal ini selalu terjadi? Harus ada evaluasi sebenarnya dan harus bisa ada sebuah komitmen sebenarnya untuk menyelesaikan hal ini. Ada namanya financial plan, financial fair kalau nggak salah. Fair, aku lupa namanya apa, yang membatasi klub untuk mengeluarkan budget yang tinggi untuk gaji pemain. Tapi ini sampai sekarang gua ngeliat penerapannya masih belum sangat efektif. Sangat disayangkan sekali. Akhirnya ada pelatih dari BRI Super League yang harus mengundurkan diri karena hal ini. Biasanya pelatih-pelatih BRI Super League itu banyak dipecat karena performanya jelek. Tapi kali ini yang terjadi adalah pelatihnya mengundurkan diri karena gaji. Sangat disayangkan sekali kalau gue melihatnya. Ya gue juga belum dapat informasi nanti PSM Makassar akan mengambil pelatih siapa. Yang pastinya ini sangat berpengaruh sekali terhadap performa dari PSM Makassar di Liga 1. Karena sebenarnya di 2 pertandingan terakhir sih kalau menurut gue performanya cukup baik. PSM Makassar bisa mengalahkan Persija Jakarta. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Bahkan Bernardo Tavares di PSM Makassar, pencapaiannya pun juga luar biasa. Membawa juara, membawa ke finalis tingkat Asia. Dan gue melihatnya itu adalah luar biasa. Dan bahkan gue merasa Bernardo Tavares ini sebenarnya pelatih yang sangat hebat gitu loh. Dan sangat disayangkan. Dia sangat loyal lagi sebenarnya sama PSM Makassar. Tapi sepertinya memang harus diambil keputusan untuk mengundurkan diri dari PSM Makassar. Sangat disayangkan. Ya, semoga sepak bola kita bisa berbenah. Semoga PSM Makassar bisa menyelesaikan masalah ini dengan segera supaya tidak berlarut-larut dan tidak membawa performanya menjadi turun, dan bahaya kan, kasihan kalau misalnya PSM Makassar harus terdegradasi. Karena siapa lagi wakil dari Sulawesi? Persipal Palu gue ngelihat di Liga Championship masih belum begitu baik performanya. Ya, nanti kita tunggulah seperti apa perkembangan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan klub yang lain ya? Sampai saat ini sih gue belum mendengar adanya permasalahan terkait masalah gaji di klub-klub yang lain ya. Semoga itu bukan sebuah berita yang ditutup-tutupi. Mudah-mudahan memang klub-klub yang lain tidak mempunyai masalah finansial. Mudah-mudahan pengaturan manajemen mereka semua tertata dengan baik dan bisa membuat sepak bola kita makin sehat, makin baik, dan tentunya kita berharap itu membawa perkembangan yang baik juga buat sepak bola Indonesia. Ya, mudah-mudahan kejadian ini nggak ada lagi lah, mudah-mudahan kita bisa melangkah lebih tinggi lagi, melangkah lebih jauh lagi, karena kita berharap bahwa memang produk akhir dari liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.